Sebagai seorang muslim, setidaknya kita harus memiliki dua narasi besar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah narasi ibadah, yang kedua adalah narasi perjuangan. Narasi ibadah kita semua mengetahui bahwa narasi ibadah kita adalah Ka'bah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kita itu harus memiliki narasi ibadah kita ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, narasi yang kedua adalah narasi perjuangan. Apa narasi perjuangan kita? Narasi perjuangan umat Islam adalah Baitul Maqdis atau Al-Quds atau juga Masjidil Aqsa. Ketiganya memiliki makna yang sama, yaitu Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Kenapa narasi perjuangan umat Islam harus tertuju kepada Masjidil Aqsa? Kita dapati dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Setidaknya dalam kalimat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, para ulama menafsirkan, para mufassir menafsirkan bahwa Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu memiliki kedudukan yang sama. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masjid kecuali dua masjid, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, dan ditempatkan di dalam satu ayat yang sama. Ini menandakan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram memiliki kedudukan yang sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah bahwa Masjidil Haram narasi ibadah kita sebagai seorang muslim, dan Masjidil Aqsa adalah narasi perjuangan. Nah, sekarang kita rinci lagi dalam hadis ketika Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa Al-Mubarak, Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Berapa jumlah nabi? Dalam riwayat disebutkan sekitar 124.000. Allah Subhanahu wa taala sudah menyambut Rasulullah SAW dengan para nabinya yang berjumlah 124.000 itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, Masjidil Aqsa atau Palestina disebut sebagai Ardul Anbiya. Kenapa? Karena satu-satunya tempat yang pernah diinjaki oleh seluruh nabi hanya Masjidil Aqsa. Setelah itu, ketika Rasulullah sampai dan bertemu dengan seluruh nabi ini hendak melaksanakan sholat. Pada saat para nabi hendak melaksanakan sholat, sejatinya Rasulullah SAW itu tidak ingin menjadi imam. Sebagai seorang ulama mengatakan, faqaddimul anbiya, Rasulullah itu ditunjuk oleh siapa? Oleh para nabi untuk mengimami mereka. Rasulullah menjadi imamnya para nabi. Dari peristiwa ini, setidaknya ada dua poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa Rasulullah SAW adalah penutupnya para nabi. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberi warisan. Warisan apa? Warisan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan Palestina atau Masjidil Aqsa, sebagaimana diperjuangkannya Masjidil Aqsa dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis bahwa yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, Masjidil Aqsa menjadi narasi perjuangan Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Maka sejatinya siapapun yang mengaku dirinya seorang muslim, hendaknya dia menempatkan dua narasi besar dalam kehidupan. Yang pertama adalah narasi ibadah, yaitu ibadah kita bermuara di Masjidil Haram. Yang kedua, narasi perjuangan yang harus bermuara di Masjidil Aqsa.